nomor SKK.021 garing angka Romawi 7 garing 2026 garing Tolkam tanggal 1 Juli 2026 dalam hal ini mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dengan alamat dianggap dibacakan dan untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon akan mengajukan permohonan pra-peradilan terhadap Kapolda Metro Jaya CQ Direskrimum Polda Metro Jaya CQ Kasubdit Kamnek CQ Tim Penyidik Fight laporan polisi nomor LP garing B garing 2831 garing 4 Romawi garing 2025 garing SPKT garing Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025 pelapor Insinyur Haji Joko Widodo. Junto LP nomor LP garing B garing 978 garing 4 garing 2025 garing SPKT garing Polres Metro Jakarta Pusat garing Polda Metro Jaya tanggal 23 April 2025 pelapor Andi Kurniawan. Junto LP nomor LP garing B garing 1387 garing 4 Romawi garing 2025 garing SPKT garing Polres Metro Jakarta Selatan garing Polda Metro Jaya tanggal 26 April 2025 pelapor Lecumana. Junto LP nomor LP garing B garing 976 garing angka Romawi 5 garing 2025 garing SPKT titik Satreskrim garing Restro Bekasi Kota garing Polda Metro Jaya tanggal 5 Mei 2025 pelapor Maret Samuel Sweken. Junto surat perintah penyidikan nomor SP titik sidik garing S 1 garing titik 1 garing 3147 garing 7 Romawi garing 2025 di Treskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. Junto surat penetapan tersangka nomor S titik tab garing S4 garing 1899 garing 11 Romawi garing 2025 di Treskrimum garing Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 dengan alamat kantor Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta 12190 selaku termohon. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta CQ Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta CQ Kajari Jakarta Selatan CQ Tim Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Fight laporan polisi dianggap dibacakan karena sama yang mulia. Selaku turut termohon, dasar permohonan bahwa dasar dari permohonan pra peradilan akwa yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut. Angka 1, pasal 1 angka 14 KUHP lama. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Angka 2, pasal 90 KUHP baru. 1. Penetapan tersangka dilakukan penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Kedua, penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik dan diberitahukan kepada tersangka paling lama 1 hari terhitung sejak surat penetapan tersangka dikeluarkan. Ketiga, surat penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat A. Identitas tersangka, B. Uraian singkat perkara, dan C. Hak tersangka. Keempat, dalam hal tertangkap tangan, penyidik segera menerbitkan surat penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3. Kelima, dalam hal tersangka merupakan warga negara asing, surat penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diberitahukan kepada perwakilan negaranya. Angka 3, pasal 91 KUHP baru. Dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Angka 4, pasal 77 KUHP lama. Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Angka 5. Pasal 79 KUHP yang lama. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau keluarganya atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Angka 6. Pasal 158 huruf A KUHP baru. Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini mengenai A. Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa. Angka 7. Pasal 184 ayat 1 KUHP lama. 1. Keterangan saksi. 2. Keterangan ahli. 3. Surat. 4. Petunjuk. 5. Keterangan terdakwa. Angka 8. Pasal 278 KUHP baru. 1. Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5 setiap orang yang A. Memalsukan, membuat atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan. B. Mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di bidang pengadilan, di sidang pengadilan. C. Mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan atau menghancurkan alat bukti. D. Mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan atau menghancurkan barang, alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau menjadi objek tindak pidana atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya tindak pidana atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang setelah tindak pidana terjadi. Atau B. Menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana. Kedua, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan A. Dalam proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 6. Dan B. Oleh aparat penegak hukum atau petugas pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Ketiga, apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan seseorang A. Yang seharusnya bersalah dinyatakan tidak bersalah, B. Yang seharusnya tidak bersalah dinyatakan bersalah, atau C. Dikenakan pasal yang lebih ringan atau lebih berat dari yang seharusnya, pidananya dapat ditambah sepertiga dari pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Angka 9. Asas restrikta larangan analogi Fight pasal 1 ayat 2 KUHP baru. Asas yang melarang penegak hukum menafsirkan aturan pidana secara analogi atau mencocok-cocokkan peristiwa yang mirip demi bisa mempidanakan seseorang, dan pasal yang dikenakan wajib memenuhi seluruh unsur pidana secara mutlak, bukan hasil pemeriksaan tafsir. Angka 10. Asas lex serta atau asas kepastian hukum. Asas yang menuntut perumusan delik hukum harus jelas, tegas, dan tidak bermakna ganda sehingga tujuannya agar penegak hukum tidak menyalahgunakan wewenang dengan menyelundupkan pasal karet ke dalam peristiwa yang tidak relevan. Asas kepastian hukum. Hukum harus jelas, logis, dan dapat diprediksi. Pengenaan pasal yang melompat dari uraian peristiwa mencederai kepastian hak bagi terlapor. 12. Asas kebenaran material. Hukum acara pidana dibentuk untuk mendukung pencarian kebenaran yang sebenar-benarnya atau mencari kebenaran material, bukan sekedar kecocokan formal di atas kertas laporan kepolisian. 13. Asas lex pavareo, Fight pasal 3 ayat 1 KUHP yang baru. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. 14. Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 21 garing PUU angka 12 Romawi garing 2014
tanggal 28 April 2015, yakni sebagaimana berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 1.1. Frasa bukti permulaan. Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 1.2. Frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 1.3. Pasal 77 huruf A Undang-Undang Nomor